Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, kami dari kelompok Galileo. Perkenalkan, nama saya Aureliana Syarif sebagai ketua kelompok dari Galileo. Perkenalkan, nama saya Farhanuddin. Perkenalkan, saya Sosek Quinta. Perkenalkan, nama saya Mudri Saputra. Perkenalkan, nama saya Sofia Rahmah. Perkenalkan, nama saya Farel Fadil Irawan. Kenapa sih kalian? Kita dari kelompok 5 nih Bu. Kelompok kimia udah. Kimia dan fisika kita bergabung. Nah, kita mau nanya nih tentang sehari-hari Ibu di rumah apa yang menggunakan listrik berwatt besar. Pertanyaannya, selama ibu di rumah ada nggak sih benda yang menurut ibu tuh itu butuh buat gede gitu, buatnya besar? Ada pasti. Apa itu? Benda Bendanya. Kulkas, mesin cuci, AC. yang ibu sehari-hari membutuhkan banget tuh apa Bu? AC sih kalau sekarang ya. Karena panas banget. Biasanya seberapa sering ibu gunain gitu? Non-stop atau? Enggak sih, enggak non-stop. 12 jaman paling. AC itu ibu sangat bergantung nggak pada AC tersebut? Kalau nggak ada AC ibu nggak apa-apa apa nggak? Iya. Enggak apa-apa sih kan ada kipas angin. Boleh. Benar. Berarti Ibu AC itu listrik yang sangat besar di rumah dan digunakan dalam kehidupan sehari-hari gitu. Cuma kulkas juga, karena kan kulkas non-stop. Enggak Kulkas dicabut-cabut non-stop. kan. Iya, benar Itu sih. juga satu. Kalau mesin cuci kan kadang dicabut saat nyuci doang. Tapi ibu pernah kayak ngalamin listriknya mati nggak gitu kayak Tiba-tiba turun Cepret. pas lagi pasang Mati AC. listrik. Oh iya, pernah lah. Pernah Kan itu wattnya gede banget ya Bu? Iya, mesin cuci nyala, AC-nya. AC nyala, terus Magicom nyala, Kulkas. gosok juga, wah langsung jepret. Mati ya. Kapasitas listrik yang tidak memadai alat-alat elektronik yang berwatt besar di rumah user. Sehingga jika alat elektronik tersebut dinyalakan oleh user secara bersamaan, maka listrik akan turun atau mati. Berdasarkan permasalahan yang dihadapi oleh user, Maka kita merancang sebuah alat yang dapat mengatasi permasalahan user tersebut. yang dimana kita merancang sebuah miniatur alat elektronik dengan menggunakan tenaga panel surya. Berikut ini adalah rancangan desain alat yang telah kita buat, yang telah kita gambar sebelum kita merancang alat yang sebenarnya. Di sini ada panel suryanya, di sini ada lampu LED-nya, ada kipas angin mininya, ada balok kayunya, ini papan tatakannya, terus ada saklar, ada modul chargernya, ada dinamo, ada baterai lithium, dan ada quick connector serta kabel-kabelnya. Ini saya akan membahas alat dan bahan untuk panel surya. Pertama ada panel surya, terus ada balok buat menampang panel suryanya. Ini ada papan kayu buat ya ini. Terus ada quick connector, ada modul charger, terus ada modul USB dan lampu USB-nya, terus ada ini saklar buat matiin dan nyalain. Terus di sini ada tempat baterai dan baterai litiumnya. Di sini ada kipas, baling kipas sama dinamonya, kipasnya. Pertama-tama, cara langkah kerjanya, siapkan alat dan bahan. Kedua, tempelkan quick connector pada papan. Ketiga, tempelkan modul charger, baterai, lalu sambungkan kabel modul pada quick connector. Keempat, pasang baterai holder lalu sambungkan kabel pada quick connector. Kelima, tempel saklar tepat di samping quick connector.
Lalu sambungkan kabelnya pada quick connector. Keenam, pasang 3 balok kayu yang sudah diamplas pada sisi yang berbeda. Pada kayu berukuran pendek, di atasnya ada dinamo dan kipas. Pada kayu berukuran besar, di atasnya ada panel surya. Pada balok kayu berukuran sedang, pasang modul step USB di atasnya, lalu pasang lampu USB pada modul. Pastikan kabel terpasang dengan benar dan tidak kendur. Lalu pencet saklar untuk menyalakan kipas dan lampu. Atau taruh panel surya di bawah sinar matahari dan nyalakan saklarnya, maka kipas dan lampu USB akan menyala. Berikut ini adalah rancangan yang telah kelompok kami buat. Tenaga panel surya. Pesan dan kesan saya selama proyek berlangsung, saya merasa seru banget dan nambah wawasan juga, nambah pengetahuan tentang listrik yang tadinya saya nggak tahu ini, dan ternyata saya tahu gitu. Saya bisa belajar banyak hal. Terus pas pameran juga seru banget sih, dikunjungin kepala sekolah, dikunjungin wakil, terus kayak dikunjungin guru-guru dan adik kelas. Itu part paling seru, tapi part paling capek juga karena kita harus ngejelasin tentang prototipe yang kita buat, hasil rancangan kita, hasil wawancara kita. Tapi seru banget sih. Walaupun capek ya, kita harus kerja kelompok tiap pulang sekolah, tapi kebayar sih. Pesan-pesan saya selama kemarin project, capek fisik, capek pikiran, capek uang, terus tapi seru karena menambah pengalaman saya, bisa membuat suatu prototipe dengan hasil karya sendiri, dan juga menambah pengalaman belajar bersama teman-teman, yaitu kelompok saya sendiri. Terima kasih. Pesan dan kesan saya selama proyek berjalan, tentunya proyek ini sangat seru banget. Terus kayak ditanya-tanya guru, kepala sekolah, itu bisa nambah wawasan juga karena mereka juga ngasih pengetahuan ke kita juga. Tapi tuh ada capeknya juga, apalagi pas lagi ngamplas balok tuh bener-bener harus diamplas karena biar gak geradakan, biar halus, biar enak dipandang. Tapi sejauh ini ya seru sih, cuman capek dikit aja. Kesan dan pesan saya itu pokoknya seru, menyenangkan. Terus kayak kemarin pas pameran tuh kayak capek banget kerasanya, kayak bener-bener capek. Terus kayak dari proyek-proyek itu kayak kita tuh banyak kerja kelompok, banyak kayak kegiatan lah setelah pulang sekolah tuh. Biasanya kan kayak kita harusnya kan habis ases tuh kayak senang-senang lah, tapi ini ternyata masih ada tugas project, jadi kita kayak harus ngerjain tugas biar bisa dapat nilai bagus kayak. Terus kemarin di pameran kayak kita dapat wawasan baru, terus pokoknya seru gitu loh, kayak ternyata seseru itu tapi juga capek. Oke, terima kasih, dadah. Pesan dan kesan saya seru tapi capek. Persiapan 2 minggu itu nggak cepat karena ada yang itu. Pesan dan kesannya adalah kesannya selama 2 minggu kita mengerjakan proyek, kita merasakan lelah, letih, lemah, lesu, tapi kita mendapatkan hasil yang memuaskan. Itu membuat kita merasa senang dan gembira, dan juga kita mendapatkan ilmu yang banyak dari guru-guru, dari semua yang mengunjungi pameran kita. Dan pesannya adalah semoga adik kelas kita nanti bisa mengikuti jejak kami, atau mungkin bisa melebihi apa yang kami kerjakan. Dan juga tetap semangat buat kelas 12 angkatan 2024. Semoga apa yang kalian impikan bisa tercapai, dan apa yang kalian cita-citakan bisa tercapai. Terima kasih.